kami sementara Pak. Kalau ada nanti dialog, beri kami kesempatan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Airnya berkurang, masalah juga sering-sering mati. Kalau kelebihan, problemnya kalau lambat buka, nanti yang banjir yang di hulunya, sumber menjerit. Kalau dibuka, kemudian problemnya di hilirnya. Nah, Kabupaten Kampar, Kabupaten Pelalawan terkena dampaknya. Nah, makanya ini memang kita lihat supaya gamblang bagaimana tadi SOP-nya dan sebagainya mungkin perlu diekspos dulu, artinya aliran sungai kemana-mananya, kemudian titik-titik yang rendah yang ini terkena dampak ketika dibuka ini marah-marah saja. Mudah-mudahan nanti ini sudah disiapkan biar diekspos. Nah, tuh ya kita lihat nanti masyarakat Pelalawan juga dari mahasiswa ya, mahasiswa IPMPB yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu tanpa yang membuat kebetulan saya kenal dulu saya juga sempat kepada saya berarti dari WS3 Ibu Nani juga dari bapak-bapak PUPR yang ada di sini. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu bersama-sama berdiskusi karena Moratapus dari Moratapus gitu ya. Kapasitas waduk kami di 1,5 miliar gitu ya, miliar meter kubik. Kapasitas aktif di satu batas ketinggian waduk kami itu di 85 deset. Jadi itu artinya kita nggak boleh melebihi itu gitu ya. Normal ya, kondisi normal gitu ya, itu di 80,6 mdpl meter di bawah permukaan laut gitu ya. Artinya apa namanya gambar biru itu Pak, itu di 124 km persegi. Catchment area nanti ada di slide berikutnya di 3.000 ke mana ke waduh tapi ke Bendungan Dari itu di desainnya di 184 meter kubik per second. Bukan PLTA kami terutama untuk sumber energi listrik gitu ya. Jadi dari situ karena ditetapkan sebagai objek vital nasional gitu ya. Jadi lokasi kami dari PLTA ke mana ke Pekanbaru. Jadi kalau kita gampang mengilustrasikan itu kontribusi kami itu bisa mengalistriki pelanggan dengan daya rumah gitu ya 2.200 VA atau watt itu 60.000 rumah gitu. Dan di situ ada namanya spillway atau limpah atau bapak biasanya tadi pintu gitu ya, pintu. Nah, pintu itu tipenya gate overflowing ya, mana dibuatnya itu dari kapasitas debit banjir 200 tahunan. Jadi desain PLTA kami itu mengakomodir itu, artinya ada diprediksi akan ada siklus 200. Jadi nanti ada mungkin lebih gampangnya nanti diterangkan di belakang tentang apa itu Petcom dan gedung pembangkit gitu ya. Next. Nah, yang disebut bendungan itu seperti itu Pak. Jadi dari yang membendung air, kita membendung air dari hulu dan dialirkan menjadi energi listrik di hilir. Jadi yang mengalir ke Sungai Kampar Kanan itu adalah penjumlahan dari tadi ya, dari intake elevasi puncak di 87, elevasi bagi pipa di 67,6, itu elevasi pintu yang untuk dasar ke bawah kawah dan lain sebagainya. Nah ini yang kita lihat itu ada yang nomor 5 ini di tahun 2019 dan di tahun 2022. Jadi memang data ini 3 tahunan ya, berarti kita catchment area.
Ini data bukan dari PLK tapi dari lingkungan hidup gitu. Ada perubahan persentase gitu gambarannya ya, dari 9,8 ke 15 atau luasannya dari 300 ke 2 dari Batang Mahat gitu ya. Terus mengalir melalui desa-desa yang banyak tadi, desa Nagari. Dan itu akumulasi dari berbagai arus air yang masuk. Jadi ketika dibuka ini tambah kan gitu jadinya. Ya. Nah, jadi saya pikir ini kan sudah cuma belum tereksekusi. Nah, salah saya itu nanti yang perlu dijelaskan. Tapi yang perlu disampaikan oleh Pak Manajer, saya pikir ini terkait SOP dan ke situ Pak, banyak ini. Jadi sampai bupati, gubernur, dandim semua kita tembusi, harapannya bisa tersebar kemana-mana gitu ya. Jadi ada tidak SOP tadi saya ingin menjelaskan nih. SOP. Nah, kok belum ada perhatiannya. Nanti mungkin sesi terakhir. Untuk berbulan-bulan tadi katanya sampai di bulan Maret ya. Oke, di bulan Maret itu sampai kemudian di situ sampai turun Pak Menteri. Waktu itu Pak Menteri Basuki turun ke lapangan sehingga memang di situ selama ini kebetulan bendungan Koto Panjang itu bukan yang membangun PU, akan tetapi Sungai Kampar adalah kewenangan pusat. Berarti di sini harus ada terlibat kementerian karena kewenangan pusat. Selama ini yang mengoperasikan bendungan Koto Panjang adalah dari teman-teman PLN, gitu ya. Kemarin dirubah Pak Menteri, kemudian waktu itu Pak Menteri membuat keputusan Dinas Sumber Daya Air tentang pembentukan tim koordinasi pengoperasian bendungan Koto Panjang itu sendiri. Itu di tanggal 8 Juni tahun 2024. Di situ salah satunya tadi disampaikan dari manajemen Koto Panjang. Di situ ada dari Direktorat Bina OP, kemudian kami dari pelaksananya BWS Sumatera 3 dan banyak BMKG semuanya, termasuk Sumatera 5 ada di sana. Kerinci itu penyumbang air itu bukan hanya dari bendungan Koto Panjang, tapi ada Kampar kiri, Kampar kanan, masuk ke Langgam, ke Sungai juga sawit. Ya, sebenarnya kita ketahui daerah itu adalah daerah rawa. Daerah rawa itu bagaimana? Yang sebenarnya sawit itu menggunung tinggi, dia membuat parit-parit. Seharusnya tempat air lewat jadi nggak ada. Kemudian di hulunya, di hilir juga itu ada peti. Tadi katanya harus ada normalisasi. Bagaimana kita menormalisasi? Kalau peti itu siapa? Peti. Di mana peti? Sungai Kampar Kiri. Oke ya. Kami bukan tidak memikirkan masyarakat yang ada di daerah perlawan, bukan. Kami memikirkan, tapi akan tetapi kebijakan pemerintah juga ada. Dia akan rusak seperti itu. Ada peraturannya Pak, nanti saya bisa sampaikan ke Bapak. Nah, solusi tadi dikatakan apa solusinya? Kami memang sudah merencanakan 10 jam. Tapi permasalahan utama adalah masyarakat kita yang ada di sekitar ini. Nah, ini kan menjadi soal. Jadi bayangan kami sudah mencoba. Kalau itu ditinggikan semua dengan timbunan dan berbanyak gorong-gorong, tentu belum menyelesaikan masalah. Pasti akan banjirnya akan melebar. Walaupun diperbanyak gorong-gorong itu pun udah biaya cukup besar, kurang lebih 250 miliar. Nah, kalau di istilah sekarang sebenarnya pile depan akan naik terus kan, teman-teman dari Balai Sungai tadi. Jadi kalaupun misalnya ada anggaran pemerintah, kita buat flyover, tapi dengan adanya masalah di hulu, kan mending dana yang besar tadi mungkin men-treatment di atas. Juga ada nanti rencana jalan tol ya untuk jangka panjang lintas Sumatera. Nah, ini yang kami coba minat. Izin ya, mungkin ini tidak seheboh yang lalu, tidak sebanjir ini. Nah, ini kan luar biasanya ya. Artinya kita akan meninggikan badan jalan ini, tapi kita tidak tahu pasti. Kalau misalnya 10 tahun lagi, karena dulu sudah tidak sekawari, kita hitung sampai
harus kita tinggikan elevasi sungai. Jalan tol itu kapan rencananya, Pak? Oh ya, baik. Izin Pak, ya, jadi kalau bicara jalan tol memang kami di sini memonitor seperti apa perkembangannya. Untuk jalan tol di Riau, Bapak Ibu ya sudah terbangun Pekanbaru Dumai 120 kilo, kemudian Pekanbaru ke Bangkina 54 kilo. Sekarang untuk menyambung atau dalam kota itu ada kurang lebih 31 kilo jalan tol dalam lingkar Pekanbaru yang rekan-rekan anggota DPRD, anggota Komisi 2, Komisi 3, Komisi 4, secara khusus hadir di sini di dapil pelalawan Info ya, Pak Manahara Nabitupulu. PUPR, balai dan lain sebagainya. Mungkin secara teknis sudah dipaparkan semua tadi. Mungkin kita bisa memaklumi dari segi teknis. Tapi ada tadi permintaan masyarakat melalui mahasiswa yang non teknis tadi mungkin belum dijawab. Upaya PLN ya dalam hal walaupun tidak katakan 100% ini akibat dari pembukaan pintu, tapi tanggung jawab sosialnya kan mestinya ada Pak. Itu tadi salah satu. Mungkin nanti berlanjut pimpinan ini harus disampaikan. Tadinya kami secara awam ya berpikir terkait pembukaan pintu spillway ini, kenapa nggak slow, buka pelan-pelan. Ternyata setelah dibuka semua secara teknis, ya mungkin secara logika udah bisa kita pahami. Kalau saya pribadi, akhirnya tidak bisa kita persalahkan hanya PLN. Baik, namun apa yang disampaikan Pak Yohanes ya dari Balai, ya mungkin hari ini kita nggak bisa berteori lagi Pak. Mungkin pimpinan melalui rekomendasi kita hari ini untuk menguatkan apa yang diusulkan Pak Yohanes tadi. Satu sisi kita hanya nggak bisa berpangku tangan terkait anggaran yang hari ini minim. Memang kalau di pemerintahan ini kita minta hari ini belum tentu setahun 2 tahun. Tapi kalau kita tidak ajukan melalui rekomendasi kita pimpinan, bisa saja 5 tahun yang akan datang juga belum diakomodir. Nah harapan kami Pak Pimpinan melalui rapat kita hari ini, rekomendasi dari DPRD ini harus kita dorong pimpinan. Bahkan hari ini dari dinas terkait pun hadir, PU Provinsi, Balai, supaya ini sama-sama kita bawa ke nasional. Bila penting dalam waktu dekat, kita harus juga berkunjung ke DPR RI, menyampaikan aspirasi kita, karena anggota DPR RI dari wilayah dari Provinsi Riau, Dapil Riau 1, Riau 2 juga ada juga di Komisi 6 ya, kalau pusat Komisi 5, bahkan Dapil Riau 2 Pak Pak Saruredi. Nah ini kan salah satu akses kita masuk ke sana. Karena kalau kita melihat hanya jawaban kita berpangku hari ini, ya ke depan lebih gawat lagi kalau saya lihat ini. Karena apa yang disampaikan Ibu tadi, das itu hari ini sudah hampir tidak ada lagi. Udah dikelola semua oleh masyarakat, baik secara, udah pasti secara ilegal lah. Kalau legal tidak mungkin, karena ada das itu, sungai itu ada 50 meter, ada 100 meter. Sudah dipastikan itu mayoritas ilegal lah kalau pengelolaan das ini. Oleh karena itu, secara khusus kami mohon kepada PUPR, Des Provinsi, dan juga Balai, mohon koordinasinya, sama-sama secara teknis menyampaikan surat teknis sekarang terkait DED, detail engineering desainnya, kan itu Bapak yang paham nih Pak, seperti apa, cost-nya berapa. Kami mungkin dukungan politik ya, pimpinannya, kita sama-sama ketua DPRD dan kawan-kawan nantinya melalui rapat kita hari ini, sebuah rekomendasi yang harus kita perjuangkan sama-sama ke DPR RI, bahkan sama-sama juga ke Kementerian PUPR. Ini mungkin dari saya. Memang kalau kita lihat pimpinan, saya pribadi, tapi kan ya Bapak aja korban itu kan kayak kita sampaikan di sini. Saya sendiri udah 2 kali menanam ini, 2 kali tanam. Saya nanam tahun lalu bulan 4, bulan 12 kemarin di Moper. Begitu selesai banjir Pak pimpinan, tanam lagi, semalam di Moper lagi. Bukan gambut, dia bukan gambut, tapi memang itu daerah rendah gitu. Dia nggak ada gambutnya, malah tanah putih itu Pak. Nah,
hari ini pelalawan secara khusus ya, kami dari pelalawan lah yang paling korban hari ini. Di samping masyarakat kerugiannya di pertanian, akses juga terputus Pak. Bayangkan Pak, hari ini gas LPG. Pak Ketua Komisi 4 Pak Ma'mun Solihin, saya hormati anggota DPRD Riau Dapil Siak Pelalawan, ada Pak Munang dari Demokrat, Pak Ma'mun dari PDIP, beliau Ketua Komisi 4, dan kami kemudian dari SDM ya, PLTA ya, yang hadir Bapak Manajemen dari PLTA Kota Panjang. Terima kasih atas kehadiran pertemuan kita ini. Bapak Ibu sekalian, Pak Ketua yang saya hormati, pimpinan sidang, bahwa pertemuan hari ini ada penelawan bersama IPM PB. Nah, hari ini kita minta perwakilan dari IPM PB. Adapun aspirasi yang disampaikan adalah persoalan banjir yang melanda sepanjang Sungai Kampar pasca dibukanya pintu bendungan oleh PLTA, dan kenyataan ini menyebabkan sampai ke Pelalawan itu adalah banjir di lintas timur, khususnya di kilometer 83 di lintas timur Jalan Nasional, yang kemudian membuat kesulitan masyarakat tidak bisa melewati jalan nasional itu. Begitu juga dampak yang lain terhadap, mohon nanti memperkenalkan diri. Rapat ini akan dipimpin oleh Bapak Ketua Komisi 4 bidang infrastruktur dan pembangunan, yaitu Pak Ma'mun Solihin. Sebelum dipimpin oleh beliau, Bapak Ibu sekalian, selamat datang Pak Manohara dari Komisi 4, sehingga mengakibatkan pembukaan waduk oleh PLTA. Yang pertama, dampak bagi masyarakat, karena tahun lalu ini juga sudah terjadi banjir besar ini, dan ternyata ini terulang gitu, di tahun 2025 ini. Itu yang pertama, dampak bagaimana khususnya dan IPMPB yang hadir pada hari ini. Yang kedua, kita hadirkan di sini Dinas PUPR, sebab kita ingin tahu bagaimana komunikasi dan perencanaan kita, hanya DPRD dan bersama masyarakat, tidak bersama dinas instansi terkait. Nah, karena itu kita jadwalkan pada hari ini untuk berdiskusi sama-sama, mencari solusi dan mendengarkan bagaimana kita merespon persoalan ini ke depan. Untuk itu kami persilakan dengan segala hormat kepada Pak Ma'mun Solihin, Ketua Komisi 4, untuk memimpin pertemuan sejahtera untuk kita semua. Yang pertama, terima kasih kami ucapkan atas kehadiran teman-teman IPM PB dan masyarakat Pelalawan, dan terima kasih juga dengan teman-teman PUPR. Mestinya juga ada dari pusat terkait dengan bina marga, tapi nggak diundang, malah yang keundang yang provinsi. Sebetulnya itu dan kolaboratif. Nah, ini tadi disampaikan sama Pak Abdullah dari teman-teman IPMPB dan masyarakat Pelalawan, mungkin diwakili nanti siapa yang menyampaikan, karena kemarin yang menerima kan, karena ini nanti akan sampai pertemuan ini adalah rekomendasi pusat. Tapi kalau ternyata sudah ada rancangan-rancangan yang tinggal eksekusi, nah bagaimana supaya eksekusi ini dipercepat? Karena tinggal sampaikan saja langsung, karena kemarin sudah diskusi panjang lintas kementerian dan sebagainya. Karena yang bertanggung jawab ini kan tidak bisa
satu kementerian saja menyangkut berbagai di Palawan ini adalah rendah, termasuk dataran rendah, sehingga tentu ketika air naik yang disasar yang paling rendah itu. Nah kemudian rancang bangun jalan itu tadi sudah diskusi sama Pak. Izin Bapak Ketua Komisi 4, anggota DPRD Provinsi Riau Dapil Siak Palawan, saya perkenalkan diri. Nama saya Salahuddin Toha, Ketua Ikatan Pelajar Mahasiswa Palawan Bersatu, yang beberapa waktu kita melakukan aksi unjuk rasa menyampaikan apa yang menjadi problematika yang hari ini dialami oleh banyak masyarakat Kabupaten Palawan, terkhusus masyarakat tempatan yang bertempat tinggal di daerah aliran Sungai Kampar. Yang pertama kita ucapkan terima kasih kepada Bapak Ketua Komisi 4, Bapak Mahmud Solihin, anggota DPRD Provinsi Riau Dapil Siak Palawan, Bapak Abdullah, kemudian Bapak Monang Pasaribu, kemudian anggota DPRD Provinsi Riau yang lainnya yang mewakili Dapil Siak Palawan. Apa yang melatar belakangi teman-teman mahasiswa dari Ikatan Pelajar Mahasiswa Palawan Bersatu beserta elemen masyarakat Kabupaten Palawan kemarin melakukan unjuk rasa di DPRD Provinsi Riau. Alhamdulillah hari ini hadir. Tingginya sekian meter dibuka pintu BLTA, pasti itu wajib dibuka. Kalau tidak dibuka pintu BLTA, mungkin ada situ kerobohan, bahkan lebih parah dari banjir-banjir sebelumnya. Tidak ada melihat kontribusi BLTA, terkhusus dampaknya Kabupaten Palawan. Usahakan satu bungkus kue untuk penyumbangan sembako di Kabupaten Palawan. Satu biji beras pun tak sampai dari BLTA. Setahu kami, suatunya berdiri itu PLN-nya tenaga PLN listrik, pasti ada CSR bagi aliran-aliran yang terdampak. Mungkin Kabupaten Kampar itu menjadi ringnya satu atau ring 0 di PLTA. Mungkin kami itu beberapa ring, tapi sektor yang parah terdampaknya itu ada di kalau hanya sekedar pemberitahuan, mungkin semua orang bisa, Pak. Tapi bagaimana kita ini kerjasama, kita mitra, Pak, tenaga air. Yang kedua, untuk Pak Ketua Komisi 4 DPRD Provinsi, karena apabila banjir ini, Pak, sudah melanda di Kabupaten Palawan, kami itu Palawan itu bagaikan pulau, Pak. Air itu agar masuk ke sungai, air mengalir di sungai. Jangan air masuk ke masjid, masuk ke sekolah, masuk ke rumah, masuk ke perkampungan, masuk ke jalan raya. Lintas nasional itu lumpuh 20 kilo. Berapa triliun kita rugi? Yang kita pertahankan itu berapa sih? Berapa produksinya? Dengan kalau kita hitung-hitungan efisiensi, mari dengan cermat, agar juga masyarakat-masyarakat yang berada di sana, mungkin ada juga pengundulan hutan di atas, ditertibkan, Pak, kalau bisa, agar ada perbaikan secara menyeluruh. Tapi kalau bisa, sungai air itu harus mengalir di sungai, dibikin tanggul, Pak. Ada bangau, ada apa? Ada sedot, agar di pinggir sungai itu ada tanggul. Jadi air itu memang mengalir di sungai, bukan lari kemana-mana. Jadi BWSS juga kami harapkan, apa upaya-upaya BWSS dalam menandatangani pembukaan tiga. Kalau udah dibuka 50, saya pikir udah hampir game, apalagi kalau 100. Dan air itu sampai perkiraan di sana 5 hari, Pak. Dan habis ekonomi